الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وعز مولود سيدنا ومولانا محمد نبي المقدس المحمود للشفاعة العظمى والحوض المغرور عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والإرفان بانفلاك سبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب السميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وزواجه وذريته والطابع في أهل ملته وخديجة التي تشرفت بإشراته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده بدعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah, bulan Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, dan juga kita pada malam hari ini memperingati yaitu haul Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita mengadakan haul, dengan adanya kita membaca menakib daripada Ummul Mukminin, mudah-mudahan kita dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai kepada orang yang mencintai kepada Khadijatul Kubra. Dan mudah-mudahan dengan kita dapat cintanya Rasulullah, mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala urusan kita dimudahkan Allah, urusan dunia bil maisarah, urusan akhirah bil maghfirah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang luas lagi halal dan berkah, dan mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah menakib Sayyidah Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Maki. Berkata Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ini risalah menakib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai gorisan-gorisan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri Rasulullah Sayyidil Mursalin. Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari pribadi budi pekerti Rasulullah, insan kamil. Saya susun, kata Habib Muhammad, risalah ini untuk menebarkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay As-Sadiyah. Nasabnya atau keturunannya bertemu dengan nasab keturunan Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kabilah-kabilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah bin Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab keturunan Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib.
Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari keturunan tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidatut Thahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya kurnia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Khadijatul Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna perkertinya dan ilmunya, dan kecantikannya dan kelebihannya, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikurnia Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Khadijah ada sebagai intan permata yang sangat mahal. Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorangan atau secara kelompok atau umum. Allahumma anshur nafahati ridwani alaiha wa amiddana bil asrati allati awda'at ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Sungguh Allah Ta'ala menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka sampai kabar-kabar dakwah Nabi kepadanya, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa, dan orang yang dapat dipercaya, dan orang yang jujur, sehingga Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam ini jujur akan membawa hasil perdagangannya, insya Allah akan mendapat untung, sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad barang dagangannya Khadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi Muhammad yang kedua kalinya ke negeri Syam. Belum ada kepastian bahwa Nabi SAW pergi ke Syam, hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana telah disebutkan oleh hafidh hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegangi. Khadijah menyertakan Maisarah seorang pembantunya bersama Nabi, dan ia berpesan pada Maisarah untuk betul-betul membantunya dan melayaninya, sehingga Allah menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayaninya Nabi dengan penuh keikhlasan, dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya Nabi Muhammad SAW, dan mendengar dan dengan telinganya daripada kabar berita. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib atau pastor yang bernama Nastura. Diceritakan ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia Nabi Muhammad SAW yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di sana, rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki yang terhormat dari tanah haram. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi, orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul.
Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak terpisah? Maisarah menjawab, ya benar. Lalu rahib berkata, inilah dia Nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkan serta beriman. Kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga sebagian jualan. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah berkata, demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya. Laki-laki tersebut seraya berkata, perkataan yang benar adalah perkataanmu dan pendapat yang benar pendapatmu. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita bisa menjadi mulia, dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab kami. Pada saat yang singkat ini, ia melihat segumpal awan menaunginya Nabi, tidak kepada lainnya di saat hari yang cerah tengah hari. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat menaungi akan Nabi Sayyidil Kaunain, penghulu dua alam jin dan manusia. Allahumma ansurna bahadir ridwani alaiha wa middana bi asraril lati awda'na ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke Mekah dengan mendapatkan kebaikan yang banyak dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaannya dan melihat kepadanya dengan pandangan kagum dan hormat, dan memuliakan akan dia dengan penuh kemuliaan, dan merasa berkesan dengan kepribadian Nabi. Maka menyembunyikan Khadijah dalam jiwanya akan kebesaran kadar kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga biniati mahabbah, dengan niat cinta tertanam di dalam diri. Apalagi ditambah dengan kejadian dan keanehan-keanehan yang dicitrakan Maisarah kepada Khadijah, di antara tentang awan yang selalu menaungi dan dalam perjalanan, dan dekat bumi atau dihampirkan bumi dalam perjalanan, dan pertolongan Allah yang selalu menyertai dalam perjalanan seperti kerikil dan batu-batuan yang menjadi lemah di bawah telapak Nabi. Semuanya selalu diperhatikan Maisarah dengan dilihat dengan mata kepalanya. Maisarah kabarkan semua yang dilihatnya berupa perilaku Nabi yang baik dalam pergaulan dan berbisnis, sementara Khadijah sendiri menyaksikan daripada kejujurannya dan besar kepercayaannya atau amanahnya dan ketinggian budi pekertinya dan agamanya, sehingga ketinggian akhlak dan budi pekerti Nabi telah membuat suatu keyakinan yang mantap di dalam hati Khadijah, dan ia rasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuah di dalam hatinya perasaan gelisah, padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima seorang pun, meskipun banyak pria yang datang dari kalangan orang yang terkemuka dan hartawan, namun mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu ditolak dan dicampakkan begitu saja. Allahumma sunna fahatir ridwani alaiha wa middani maswari lati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Ketika Allah menghendaki kebahagiaan yang abadi dan kemuliaan dan keutamaan atas Khadijah, maka Allah lebihkan dalam hati Khadijah untuk tidak mensia-siakan kesempatan emas ini. Maka ia lalu yang memilih seorang pendamping untuk dirinya, yaitu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Az-Zakir Amin, penghulu anak cucu Adam sekalian. Kemudian Rasulullah yang agung dilamarnya dan berkata, dan dia berkata, wahai anak pamanku, bahwasanya aku telah tertarik padamu karena kerabatmu dan kemuliaanmu dan keluruhan kepangkatanmu. Dalam satu riwayat bahwa Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah sebagai penghubung kepadanya. Maka berkata Nafisah bagi Nabi, apa yang menegah kamu dari kawin? Maka Nabi menjawab, tidak ada padaku sesuatu. Maka berkata Nafisah, maka jika engkau dianggap orang yang cukup dan akan diberi harta dan kecantikan dan keserasian, bagaimana? Nabi berkata, siapa orangnya? Nafisah menjawab, dia adalah Khadijah. Kemudian Nabi menerimanya. Allahumma anshur nafahati ridwani alaiha bi aswadillah wa ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan adanya sedikit kita membaca munakib ini, kita semua dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi